Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bunyal islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, amma ba'du. Izin Pak Ketua MUI Bapak Haji Mukhtar dan Pak Ketua Yayasan Bapak Haji Najamuddin, saya berdiri depan untuk menyampaikan sedikit kultum saya, paling lama 7 menit ya. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, tidak ada lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Zat Pencipta alam, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun daripada 5 dasar. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita selalu mengucapkan pada waktu sholat, pada waktu kita renggang waktu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka syahadat ini akan ada di dalam hati kita, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun kadang-kadang ada sebagian umat Islam yang tidak pernah ke masjid, kadang-kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat saja bingung sekali, karena bukan 1-2 kali, sudah ratusan kali saya mendengarkan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat pada waktu dia akan ijab qabul, dia bingung. Kadang-kadang suruh membaca 2 kalimat syahadat diam. Makanya alhamdulillah kalau diserui orang yang mau nikahkan ini syahadatnya dituntun sama-sama asyhadu alla ilaha illallah. Kalau di daerah sana, di luar sana, suruh membaca 2 kalimat syahadat sendiri. Makanya kadang pernah terjadi, bukan diserwi, pernah terjadi ada orang yang mau nikah, terus yang mau nikah dengan orang yang mau nikahkan ini biasa bercanda. Kata yang mau menikahkan, saudara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah dia bingung, syahadat itu yang bagaimana? Di dalam hati belum diucapkan. Kata yang orang mau nikah, karena biasa bercanda, Pak penghulu saya izin, yang mau ucapkan 2 kalimat syahadat ini syahadat lama atau syahadat baru? Nah terus kata yang mau nikahkan, ya terserah sudah, mau syahadat lama kah mau syahadat baru, terserah kamu. Dia jawab lagi, kalau seandainya saya mengucapkan syahadat lama sudah lupa, syahadat baru belum hafal. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada waktu dia mau nikah, setelah nikah selesai.
Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa iqamis shalah, mengerjakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu, satu hari satu malam itu 5 waktu atau 17 rakaat. Tapi ada sebagian umat Islam mengerjakan salatnya ini cuma 2 kali satu tahun. Orang yang di sana kalau di dalam masjid insya Allah setiap waktu. Salatnya Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Makanya pernah terjadi diserui dengan adanya corona, saya sholat Idul Fitri ini 3 kali. Pertama di Kelapa II, kedua di Kabuena, ketiga di Cina Tua. Kata saya itu saya lumayan nih banyak amplop ini, sholat sampai 3 kali. Bagaimana hukumnya sholat 3 kali? Yang sholat wajib saja boleh kalau seandainya kita sudah sholat terus ada orang yang mau sholat mau berjamaah karena sudah tidak ada teman, maka kita boleh untuk menamainya sholat berjamaah. Maka saya ambil patokan di situ. Jadi saya pertama sholat Id di Kabuena, kedua di yang pertama di ini dulu di Kelapa II depan SMP, kedua di Kabuena, ketiga di Cina Tua. Alhamdulillah di Cina Tua orang yang biasa tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah sholat tapi pas waktu sholat Idul Fitri itu minta untuk sholat berjamaah. Apa salahnya? Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri orang ini mendapatkan hidayah. Saya datang jam 9, padahal sudah siang jam 9, sampai di situ masih pada tidur. Katanya aduh Pak Ustadz tadi malam habis pada minum. Innalillahi. Kata saya itu mau sholat Idul Fitri tadi malam begadang minum jadi ketiduran. Kata saya kasih bangun, sudah bangun. Ada sekitar 15 orang yang laki-laki dan perempuan ada sekitar 10. Ada yang 2 itu tidak mau sholat karena dia tidak punya baju baru, katanya baju barunya tidak ada, sarung pun dia tidak punya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya mari kita bersama-sama. Kalau seandainya saudara kita yang tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa salahnya kita untuk mengajak saudara-saudara kita. Dan yang ketiga wa itauz zakah, mengeluarkan zakat. Nah di sini saya akan menyampaikan zakat fitrah dan zakat mal. Apa sih yang namanya zakat fitrah? Zakat fitrah adalah untuk menyucikan badan, untuk menyucikan diri sendiri, dan zakat mal adalah untuk menyucikan harta kita. Nah berapa nisab daripada harta? Zakat harta yaitu nisabnya 2,5% ya. Kalau seandainya kita sudah mempunyai emas sebanyak 85 gram, maka sudah wajib dibayar zakatnya. Namun kadang-kadang ada orang yang memaksa atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat supaya dia tidak kena untuk hukum zakat. Dia sudah mempunyai emas yang sebanyak 85 gram atau sudah mempunyai emas 100 gram. Nah dia merekayasa hukum. Nah setelah itu yang 90 gram ini sebagian disimpan, sebagian dipakai emasnya, karena emas yang dipakai ini tidak wajib dijakati. Yang wajib dijakati itu simpenan. Makanya kalau orang yang mengerekayasa hukum, maka emasnya dipakai terus dipakai, maka tidak wajib untuk dijakati. Yang wajib dijakati adalah simpanan emas. Itu orang yang merekayasa hukum. Tapi Allah sudah Allah ini tidak akan kalah. Orang yang semacam itu tetap tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, karena dia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat karena emasnya dipakai. Maka Allah akan memasukkan orang itu dalam drum, kalau istilah di Serwi ini dalam drum minyak. Nah setelah dimasukkan dalam drumnya dilempar ke dalam neraka jahanam. Bukan melempar orang yang tidak mau zakat, tapi melempar drum, tapi di dalamnya ada orangnya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya zakat ini adalah wajib untuk kita yang mempunyai harta benda. Kalau seandainya tidak membayarkan zakat, maka Allah akan memberikan musibah kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tapi alhamdulillah yang namanya di Serwi ini, orang-orang kaya di Serwi selalu dermawan dan selalu mengeluarkan zakat. Tapi ada sebagian orang
usahanya di Serui, bayar zakatnya di Jawa. Ada sebagian orang kita usahanya di Serui, membayar zakatnya di Jawa, zakat malnya. Boleh tidak? Ini sebagian pendapat boleh, tapi tidak seluruhnya zakat ini dikirim ke Jawa. Sebagian ada dibagikan di Serui, sebagian di Jawa, sebagian di Serui, sebagian di Serui, sebagian di Makassar. Jangan semua dikirim ke kampung, walaupun saudara kita, keluarga kita di sana membutuhkan, karena di sini juga orang di Serui itu masih banyak yang membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang agnia bagi orang-orang yang kaya. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu kapan dilaksanakannya? Zakat fitrah boleh takzil, boleh sebelum kita memasuki mau lebaran, boleh sudah membayar zakat fitrah. Takzil itu mendahulukan. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana kalau seandainya orang ini setelah membayar zakat fitrah, malaikat Israel memanggil dan orang itu meninggal? Apakah itu termasuk zakat fitrah? Tidak. Itu jadinya zakat sedekah biasa. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di Serui ini ada pengumpul zakat, itu UPZ atau LAS. Ini adalah untuk menyalurkan zakat daripada Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak takjil, seandainya tidak cepat-cepat untuk membayarkan zakat, maka kapan akan dibagikan kepada orang fakir miskin? Kalau seandainya bisa dibagikan sendiri, silakan bagikan sendiri, namun insya Allah tidak akan merata. Paling kenalnya dengan orang ini yang lain tidak dapat. Jadi kalau seandainya ada yang menerima dan ada yang membagikan, insya Allah zakat kita akan disalurkan kepada fakir miskin dan yang hak untuk menerima zakat. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan karena waktunya sudah jam 8 lewat 5. Biasanya kultum 7 menit, tapi alhamdulillah lebih dari 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.